Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur, kami ingin belajar kebenaran-Mu ya Tuhan, tentang bagaimana kami bisa hidup mengalami kemenangan, mengatur emosi kami seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati waktu ini, pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, ketidaklayakannya, Tuhan sendiri kiranya dipermuliakan, kiranya Roh Kudus, Allah yang hidup boleh menerangi, menyempurnakan pengertian-pengertian kami, menerjemahkan hal-hal yang perlu kami pahami, sehingga itu kami boleh hidupi, kami boleh mengalami transformasi, kami boleh membagikan itu kepada orang-orang yang di sekitar kami dan menjadi kehidupan kami diubahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berkatilah setiap kami yang belajar, yang melihat materi ini, berkati perekonomian, pelayanan kami, keluarga kami, berkati segala pergumulan-pergumulan kami, biarlah materi-materi ini boleh menjawab pergumulan-pergumulan yang kami gumulkan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Demi Yesus kami mohon pertolongan. Amin. Oke ya, shalom semuanya. Saya akan bagi materi kita. Materi kita hari ini tentang take charge your emotion. Take charge your emotion yang dikarang oleh Linda Suli ya. Materi ini saya ambil dari eh, seorang yang namanya Linda Suli. Hmm, oke. Materi ini mengapa sangat penting? Karena memang dalam kehidupan kita, kita bergumul ya dengan peperangan rohani. Ya, saya sendiri mengalaminya ya. Itu pengalaman kita setiap hari, setiap saat ketika kita udah bangun tidur, kita bisa pikiran-pikiran yang salah bisa masuk dalam hati kita, pikiran kita. Mood yang tadinya kita sukacita, damai sejahtera, tiba-tiba langsung menjadi rusak. Mood itu berubah, merasa tidak senang, tidak puas, ya. Kalau dalam konteks di sini bisa depresi, cemas, marah, karena ada pikiran-pikiran yang masuk di dalam pikiran kita yang tidak diundang pikiran itu, ya. Nah, saya yakin itulah peperangan rohani, ya. Iblis, musuh Tuhan, ya. Di dalam dunia ini ada apa namanya? Dua kerajaan yang sedang berperang, yang kerajaan itu tidak kelihatan, invisible ya, invisible kingdom ya, yang tidak kelihatan, kuasa gelap dan kuasa terang, ya, kuasa iblis dan kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, ketika kita ini dalam kondisi lemah, ya, pikiran-pikiran itu bisa masuk ya. Sebagai satu contoh, kemarin saya ikut satu acara di eh, satu gereja kami yang ada satu tempat begitu kami ikut, bisa bersuka cita, damai sejahtera, senang begitu ya, bisa belajar dapat banyak materi yang berguna tentang kelompok kecil ya. Tiba-tiba selesai waktu sesi satu udah selesai, break makan, tiba-tiba ada pikiran yang masuk begitu ya, menyebabkan akhirnya damai itu hilang ya, ada sesuatu yang imutnya, yang sukacita itu jadi menurun begitu ya. Jadi karena apa? Saya melihat
Oh iya, ada orang yang pertama saya ngomong ya, tapi tiba-tiba saya melihat dia itu lebih menghargai orang lain begitu ya. Ketika saya merasa perasaan itu muncul, saya merasa kurang apa ya, kurang mendapatkan penghargaan begitu. Nah, itu lalu bagaimana? Ya, apakah saya akan menyalahkan orang itu atau saya melihat di dalam diri saya dan saya membereskan emosi-emosi, mood-mood yang berubah itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa mengalami itu ya. Jadi mengalami perubahan-perubahan mood itu ya. Nah, kita mau apa yang saya lakukan waktu itu ya, saya memang yang saya lakukan dalam kondisi begitu saya belajar bersyukur. Ya, saya belajar bersyukur aja karena eh, karena apa namanya itu saya tahu ini peperangan rohani ya untuk supaya akal budi saya, mental pikiran saya jadi sehat ya. Nah, jadi rekan-rekan itu menjadi satu tanggung jawab kita ketika mood itu berubah, pikiran yang salah itu masuk, itu bisa menghancurkan ya. Seorang hamba Tuhan ya bisa melakukan hal yang salah ya, membunuh orang, hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan kita berpikir, wah ini hamba Tuhan, dia sudah suci ya, tapi hamba Tuhan pun bisa melakukan perzinahan, bisa melakukan kita kita juga termasuk ini bicara orang Kristen ya, kita bisa melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan ya. Karena apa? Karena ada pikiran-pikiran yang masuk, kita tidak jaga hati kita, tidak jaga pikiran kita ya, tindakan-tindakan kita jadi ikut salah ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Karena itu kita mau belajar ya, untuk kita ambil tanggung jawab terhadap emosi-emosi kita ya. Kalau kita tidak bahagia, siapa yang bersalah? Ya, ada kisah ya, seorang ayah yang pemarah, suka memukul begitu ya. Ayah yang emosional, eh, ketika sedang berada di meja makan, anak-anak itu kalau ada ayah itu dia penuh ketakutan ya. Suatu saat ketika makan di meja makan, ada anak yang mengambil mengambil saus ya, mengambil sesuatu tanpa sengaja menyenggol, mengambil sesuatu ya, mengambil makanan, lalu menyenggol botol saus dan botol sausnya pecah. Lalu si ayah itu marah, mendelik begitu ya, matanya melotot, lalu langsung pukul anak itu ya, pukul ya. Ya, anak-anak penuh ketakutan bertemu ayah seperti itu. Di momen lain, ayah itu yang mengambil sesuatu ya, lalu kemudian dia sendiri menjatuhkan saus pecah ya, berkeping-keping ya. Nah, lalu kemudian semua anak yang ada di meja makan itu langsung mempelototi dia, ya, mempelototi dan mau melihat bagaimana responnya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan ayah itu? Ayah itu bangkit berdiri, lalu kemudian dengan nada marah, lalu mengatakan begini ya, siapa yang menaruh botol saus ini di sini? Artinya ayah ini tidak mau disalahkan ya. Kalau dia yang tidak hati-hati dan dia menjatuhkan, dia tetap marahin orang begitu ya. Jadi artinya kalau bayangkan saudara-saudara sekalian, saudara bertemu dengan pasangan yang seperti ini, tetangga yang seperti ini, atau bahkan anak saudaranya seperti ini, wah itu tidak mudah ya. Tidak ada tanggung jawabnya, tapi selalu salahkan orang. Nah, saudara,
Kalau saudara bertemu dengan rekan kerja seperti ini, emosi saudara akan naik turun ya. Akan seperti akan penuh dengan ketakutan ya. Oke, apalagi kalau yang saudara hamba Tuhan, majelisnya seperti ini ya. Jadi yang selalu salah adalah hamba Tuhannya ya. Nah, ini mengerikan. Oke, saudara, mari kita akan melihat materi ini. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai yang ke 40 ya. Kita mau melihat firman Tuhan. Saudara bisa ikut membacakan ya di tempat masing-masing supaya ada interaksi. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita ya. Buku-buku yang diciptakan ini ya, dibuat ada jutaan buku saudara-saudara sekalian. Banyak sekali yang bersumber dari firman Tuhan yang yang kita punya, buku Alkitab yang kita punya ini menginspirasi orang untuk menulis ya. Ada berjuta-juta buku yang diinspirasikan dari firman Tuhan. Nah, termasuk buku yang kita baca ini ya, Doktor Psikologi Kristen ini ya, kita lihat adalah Linda Shuli, dia seorang psikolog yang melayani di bidang di remaja, dewasa yang mengalami depresi, kecemasan umum, fobia sosial, ya, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, kesedihan, kehilangan, kesepian, ya, serta masalah harga diri. Dia udah memberikan ini lebih dari 30 tahun ya, memberikan konseling ya, termasuk untuk pernikahan, keluarga, eh, dan untuk perusahaan yang besar ya. Materi-materi ini juga saya ambil dengan bantuan Deep EL ya. Hmm, nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar saudara sekalian tentang bagaimana kita boleh belajar mengatasi emosi-emosi kita ya, mengatur emosi-emosi kita ya, seperti contohnya depresi, kecemasan, kemarahan, lalu menggunakan pikiran, iman, dan hubungan untuk penyembuhan ya. Jadi artinya eh, kita akan melihat bagaimana iman dan hubungan relasi itu memberi pertolongan, kemudian bagaimana langkah-langkah praktis yang berdasarkan iman kekristenan, begitu ya. Nah, kita mau melihat saudara sekalian tentang kasihilah, ya ini kita mau melihat dari firman Tuhan itu, Yesus menjawab ketika dia cobai oleh orang-orang Farisi, ya, pemimpin agama. Yesus menjawab dengan firman Tuhan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Kasihilah dirimu sendiri seperti engkau kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Yesus memberi, memberikan ya, Tuhan Yesus memberikan intisari kebenaran ya, untuk orang boleh memiliki ya apa yang Tuhan mau ya. Ini intisari daripada Taurat Tuhan ya. Jadi kasih Tuhan Allahmu, kasihi
sesamamu manusia, kasihilah dirimu sendiri. Nah, di dalam mengatasi masalah emosi yang kita alami, ya, saudara-saudara sekalian, mengatasi masalah-masalah yang tadi yang sempat kita lihat ya, tentang penghargaan diri, tentang masalah-masalah yang ada dalam diri, eh, kejiwaan kita, saudara sekalian ya. Kita mau melihat firman Tuhan itu menjawab, ya. Firman Tuhan itu menjawab, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi diri sendiri, ya. Tidak mungkin, saudara sekalian, kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Sehingga artinya ketika kita ini tidak menghargai diri sendiri, ya, menjadi sulit kita bisa menghargai orang lain. Ya, saudara sekalian ya. Makanya suami yang rendah diri ya atau pasangan yang rendah diri suka merendahkan pasangan yang lain. Seseorang yang terluka ya, hatinya penuh kepahitan, maka dia akan keluar kata-kata yang melukai orang lain. Orang terluka akan melukai orang lain. Orang yang sembuh akan menyembuhkan orang lain. Ya. Nah, saudara, apakah saudara sendiri sudah melihat ya, saudara sudah melihat diri saudara sudah lepas daripada eh, luka-luka hati ya, luka-luka batin. Apakah saudara sudah menyembuhkan diri saudara sekalian ya dengan pengampunan misalnya ya. Nah, saudara, kenapa begitu? Karena kita mau melihat pikiran kita itu berpengaruh dengan emosi kita ya. Emosi kita akan berpengaruh kepada tingkah laku kita ya. Nah, saya seperti contoh yang saya tadi ngomongkan ya, ketika mood saya baik, saya suka cita, damai, tiba-tiba ketika sudah ngomong-ngomong dengan seseorang, lalu orang itu pergi ke tempat lain, lalu menunjukkan dia ngomong-ngomong dengan orang lain itu, saya merasa ini ya perasaan saya, dia lebih menghargai orang itu. Nah, perasaan saya sudah langsung, saya apa namanya, langsung merasa damai itu menjadi hilang ya, sukacita itu berkurang. Nah, teman-teman, ketika seperti itu, saya ambil tanggung jawab saya ya. Saya ambil tanggung jawab, ini bukan masalah orang itu. Ini masalah saya. Ya, saya perlu mengubah pola pikir saya ya. Ya, kalau kita melihat eh, nilai diri saya karena Kristus ya dan karya Allah, anggapan Allah saya berharga. Nah, saya bisa tetap menghargai diri saya ya. Saya bisa tetap menghargai diri saya. Ketika orang lain tidak menghargai saya pun, seandainya begitu ya, saya yakin dia tidak begitu ya. Ini hanya ketika saya kondisi fisik lemah ya, kondisi lagi capek, pikiran-pikiran yang salah itu mudah masuk, saudara sekalian ya. Pikiran-pikiran yang kalau dari buku ini bilang pikiran-pikiran yang unhelpful, tidak menolong ya. Pikiran yang tidak support, tidak menolong kita, tidak mendukung kita, tidak membawa kita kepada emosi-emosi kesehatan mental atau kesejahteraan mental kita. Nah, saudara, itu tanggung jawab kita untuk kita mengubahnya. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, puji Tuhan, ya, ya dengan firman Tuhan juga di dalam Roma 12 ya, ayat 1 begitu, berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Ya, ini indah sekali firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi buku ini sebetulnya intinya di sini, saudara sekalian ya. Jadi ketika kita berani untuk eh, berubah pola pikir kita ya, ketika saya mengubah pola pikir di sebuah peperangan rohani ya, saya tetap
waktu itu kemarin itu saya melakukan mengucap syukur sama Tuhan, ya, mengucap syukur itu menolong, ya, langkah yang darurat, ya, untuk menolong emosi yang tiba-tiba mood yang tiba-tiba berubah begitu. Nah, tingkah laku saya pun juga bisa tetap tenang dan stabil, ya. Nah, oke, saya tetap bisa memperhatikan orang lain, ya. Eh, tingkah laku yang masih bisa membangun. Nah, saudara, jadi itu yang mengasihi diri sendiri, ya. Artinya kita mengambil tanggung jawab untuk emosi saya ini bukan karena orang lain yang menentukan kebahagiaan saya, kesejahteraan saya, tapi saya sendiri yang mengambil tanggung jawab terhadap emosi itu, ya. Tadi pagi waktu saya berangkat ke gereja, ya. Sebentar. Tadi ada sebuah peristiwa ketika saya di perjalanan begitu, ya, di perjalanan lihat ada waktu pulang gereja, sorry, ya, waktu pulang gereja itu ada satu mobil terganggu oleh mobil yang lain, ya. Tiba-tiba di mobil itu keluar, lalu kemudian dia berhenti di tengah jalan, kepalanya dikeluarin daripada jendela itu, ya. Di tengah jalan dia berhenti, untungnya sepi itu, ya. Lalu keluarlah kata-kata makian, ya. JANCO, ya, ya, itu seperti itu, ya. Nah, saudara sekalian, kemarahan itu bisa muncul, ya. Kemarahan dan lalu keluar kata-kata yang dari hati itu, ya. Nah, saudara, dari mana itu tiba-tiba bisa bisa muncul, ya? Nah, tentu dari pikiran, ya. Nah, karena itu titik medan peperangan kita ini adalah pikiran kita, saudara sekalian, ya. Kalau di dalam pikiran kita ini ada banyak pola pikir yang salah, kebohongan-kebohongan yang iblis masukkan, maka kita memang menjadi orang yang akan mudah tertipu, saudara sekalian, ya, tertipu dengan masalah depresi, cemas, ya, eh, harga diri rendah, kemarahan, dan lain-lain. Jadi yang pertama kita dipanggil, saudara sekalian, untuk mengasihi diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, ini, melihat kita bertanggung jawab dengan pikiran kita untuk menyesuaikan dengan firman Allah, ya. Jadi itu, ya. Jadi itulah kasih kepada diri sendiri. Ya, artinya kita mau berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, bersehati dengan pikiran-pikirannya Tuhan. Ya, contoh misalnya penghargaan diri, ya, saya itu atau penerimaan diri. Ketika Tuhan sudah menerima kita apa adanya, ya, dengan karya Kristus di atas kayu salib, Dia sudah membenarkan kita, saudara-saudara sekalian, ya. Tetapi standar dunia ini adalah kamu diterima kalau kamu pinter, ya. Kalau yang bergereja, pelayanan, hamba Tuhan misalnya, kalau kamu pinter berkhotbah, kamu pinter berprestasi, begitu, ya, kamu akan diterima. Nah, saudara-saudara sekalian, itu tentu akan berkaitan prestasi-prestasi kita, ya. Kalau dalam dunia kerja, prestasi-prestasi kita sejauh apa? Nah, itu akan berkaitan dengan penerimaan diri, saudara sekalian, ya, atau penghargaan diri atau citra diri kita. Nah, kalau kita prestasinya lemah, ya, orang lain prestasinya lebih bagus dari kita, ya, hamba Tuhan yang melihat hamba Tuhan lain lebih disenangi majelis, khotbahnya lebih bagus, ya. Hamba Tuhan kita yang tidak punya penghargaan diri yang stabil, kita akan melihat orang lain itu seperti apa. Mereka akan menjadi seperti saingan kita. Maka terjadilah persaingan di antara sesama hamba Tuhan. Terjadilah persaingan di antara rekan sekerja di kantor, di tempat kerja atau di mana, ya. Jadi kita tidak melihat rekan ini sebagai
Kita ini sama-sama melayani Tuhan. Kita ini satu keluarga, kita satu tim ya. Kalau di gereja itu kita sama-sama melayani Tuhan dengan talenta karunia yang berbeda-beda. Mari bersehati ya, kita melayani raja kita, raja dari segala raja ya, Kristus. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa ya, ketika kita melihat diri kita itu berharga, diterima, ya Kristus sudah mati di atas kayu salib, sudah menerima kita sebagai anaknya. Kita berharga di matanya ya dengan doktrin ya, kita melihat doktrin justification ya, pembenaran oleh iman. Allah memandang kita orang benar. Orang yang benar artinya orang yang sudah sempurna melayani, mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Itu yang Allah pandang tentang Daniel Irot, tentang Nora, tentang Pak Manurung ya, dan semua yang melihat materi ini. Ketika kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, kita menjadi anaknya. Ya, posisi sebagai anak ini kita tidak akan pernah digoyahkan lagi selama-lamanya kita anak Allah ya. Begitu kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Kita pasti diselamatkan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah melihat kita orang benar. Kita dibenarkan di matanya karena Allah Bapa melihat Kristus. Sehingga dari situ saudara-saudara sekalian kita bisa menerima diri kita. Kita bisa menghargai diri kita. Kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat ya, sebagai orang kudus. Allah melihat kita orang kudus ya, meskipun dalam realita. Bagaimana saudara? Dalam realitanya kita masih bisa mengecewakan ya. Kita masih bisa berbuat dosa. Hamba-hamba Tuhan masih bisa melakukan bermacam-macam dosa ya. Kita orang-orang Kristen bisa melakukan bermacam-macam hal yang merugikan ya. Sederhana saudara sekalian, kita melihat pasangan kita saja ya. Kita melihat banyak kekurangan pada pasangan kita. Nah, pasangan kita pun juga melihat diri kita penuh kekurangan juga ya, melihat ada banyak kekurangan. Jadi artinya disitulah kita dipanggil untuk kita berproses ya, dalam namanya itu pengudusan ya. Allah menguduskan kita bersama rohnya. Dia memberikan kebenarannya, kita meresponi, kita belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat ya. Ketika Tuhan mengatakan, Daniel, ya engkau berharga di mataku, aku sangat senang sekali engkau ada ya. Seperti kata-kata Allah Bapa ketika Kristus dibaptis ya. Ini anakku yang kukasihi. Aku senang kepada dia, ya. Aku berkenan kepada dia, ya. Itulah yang dikatakan Allah Bapa kepada kita semua, saudara sekalian, ya. Engkau adalah anakku yang kukasihi, Nora. Aku sangat senang engkau ada, ya. Kita ada saja Tuhan sudah senang, saudara sekalian, ya. Jadi biarlah kita terus berpikir pikiran Tuhan, melihat diri kita seperti Tuhan melihat, ya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi emosi kita, ya, mempengaruhi tingkah laku kita. Itu tanggung jawab kita, saudara sekalian, ya. Kalau kita tidak bahagia, itu berarti tanggung jawab saya tidak bahagia, ya. Seperti ayah yang tidak mau salah tadi itu, ya, dia memukul anaknya karena menjatuhkan saus, tapi begitu dia yang menjatuhkan, dia menyalahkan orang lain, ya, jadi sehingga dia tidak bertanggung jawab dengan emosinya. Kita perlu berubah, ya. Kalau kita tidak bahagia, jangan orang lain yang disalahkan, jangan orang lain yang disingkirkan, jangan orang lain yang dirugikan, ya. Kita ambil tanggung jawab. Nah, itu saudara-saudara artinya kita itu apa ya? Kita itu mengasihi diri kita ya. Nah, jadi itu juga berkaitan kalau nanti dalam dunia psikologi itu ada namanya locus of control. Locus of control ini artinya pusat kontrol ya. Kebahagiaan kita ini kontrolnya
Di mana? Di dalam diri atau kita taruh sumbernya dari luar diri. Artinya, kita berbahagia kalau dipuji orang, dihargai orang, diapresiasi orang. Memang kita mendapat itu kita senang, kita bahagia. Tapi kalau kita berdasarkan itu baru bahagia, berarti kontrol kita untuk berbahagia dan menghargai diri ya, itu berasal dari luar ya. Jadi itu sehingga ada sesuatu hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, tentu itu kebahagiaan kita menjadi sulit kita raih terus sekalian. Tapi kalau kontrol kita itu di dalam diri kita ya, artinya eh, saya berbahagia karena saya memilih bahagia karena sesuatu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu Allah menyertai saya. Yes, Allah menyertai kita selama-lamanya. Allah mengasihi saya. Yes, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah memampukan saya. Yes, ya. Jadi itu kita bisa bersuka cita, bisa puas, bisa penuh penghargaan diri ya. Saya sendiri bukan orang yang saya sekolah di teologi, tapi saya tidak pintar dalam berkhotbah. Artinya saya tidak pintar di dalam dunia berkhotbah, begitu saudara sekalian ya. Sehingga tentunya saya perlu menerima bahwa saya tidak akan dapat apresiasi-apresiasi dalam khotbah-khotbah yang kalau saya berkhotbah karena itu bukan apa namanya kemampuan saya di sana ya. Dan saya perlu menerimanya ya. Jadi kalau di luar negeri, saudara sekalian ya, memang pastor itu ada pastor preaching ya, hamba Tuhan yang khusus berkhotbah, hamba Tuhan yang menjadi dosen, hamba Tuhan yang mengajar ya. Nah, kalau di Indonesia ini memang hamba Tuhan harus bisa semua ya. Nah, saya menerima saya tidak pintar berkhotbah, saudara sekalian ya. Saya suka membagi saja ya apa yang saya pelajari. Nah, oke, saudara sekalian, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, yang pertama mengasihi diri sendiri ada di sana, mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, lalu kita ini empowered through Jesus Christ ya. Kita diberdayakan oleh Kristus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita ya. Dari sumber Kristus, sumber kasih Kristus inilah kita mendapatkan seluruh hal yang penting dalam hidup kita ini. Nanti kita akan melihat ya, artinya apa? Artinya nilai diri kita bisa cari dari Kristus, penerimaan diri kita, sukacita kita ya. Kita ambil dari Kristus ya, dasarnya dari Kristus. Jadi yang berikutnya adalah empower through people. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, saudara sekalian. Kita ditaruh di dalam gerejanya, ya. Di dalam gereja ini Tuhan sudah memberikan para pengajar, ya, para konselor, rohaniwan, ya, orang-orang yang dikasih karunia-karunia untuk kita boleh dilengkapi dan kita pun kehadiran kita pun juga melengkapi. Kita boleh dilayani, tapi kita juga boleh dilayani, ya. Jadi lalu kita mengambil taking charge of emotion. Kita ambil tanggung jawab untuk emosi-emosi kita. Jadi sebetulnya inti dari buku ini adalah ini, saudara sekalian. Ya, nantinya kita akan melihat permasalahan itu ya, mengembangkan daripada eh, thought, emotion, and behavior itu ya, pemikiran-pemikiran itu, emosi-emosi itu nanti di dalam praktek eh, membuat tujuh tujuh langkah ya untuk bagaimana kita bisa mengganti ya mood emosi kita. Nah, jadi dalam hidup ini ada yang di dalam kontrol,
Kita udah tadi sudah sempat sharing kan, ada yang di luar kontrol kita ya. Nah, kalau kita hidup lebih banyak yang ada di dalam kontrol kita yang kita kerjakan, kebahagiaan kita, kesejahteraan emosi kita lebih berkembang, lebih bertumbuh, lebih kita miliki ya. Tapi kalau kita lebih banyak menaruh di luar kontrol kita, ya, saya menyingkat aja dalam kontrol kita ini DKK ya dan kawan-kawan gitu ya, DKK, singkatan aja. Di luar kontrol kita itu deal code ya, supaya kita ingat untuk supaya kita bisa mudah mengingat begitu ya. Apa yang di luar kontrol kita ini ya? Banyak hal yang di luar kontrol kita ini ya. Hujan, lampu mati ya, tiba-tiba saudara mengikuti ini, kita mengikuti ini, kalau lampu mati, internetnya kacau, udah, ini di luar kontrol nih saudara sekalian ya. Ada banyak yang di luar kontrol ya, tiba-tiba laptopnya macet, HP-nya bermasalah ya, eh, ada banyak yang di luar kontrol kita, artinya orang lain suka sama kita atau tidak, kita udah melayani, lalu orang lain senang dengan kita atau tidak, itu di luar kontrol ya. Dan seringkali kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kontrol itu ya, malah ingin mendapatkan sesuatu yang di luar kontrol itu, sehingga kita menjadi cemas terus kalian ya. Lebih mudah khawatir, cemas karena itu di luar kontrol. Kita menaruh hal-hal yang ada di luar kontrol kita ya. Misalnya kita presentasi tugas ya. Waktu presentasi apakah orang lain akan menerima, orang lain akan menghargai ya, orang lain akan senang. Nah, kalau kita mengharapkan respon orang, nah ini akan menjadi kita akan menjadi lebih cemas ya, lebih tegang ya. Kalau hamba Tuhan itu bisa ke belakang berkali-kali karena perutnya mules begitu. Meskipun ada seorang yang sudah senior melayani Tuhan, dia ditanya sama anak saya, bagaimana Bapak mengatasi kecemasan waktu berkhotbah di depan umum atau anu? Ya, dia dengan rendah hati mengatakan, iya saya masih kadang-kadang mules ya, perutnya mules ke belakang karena harus tampil di depan. Padahal dia udah puluhan tahun ya. Oke, ini kita lihat yang lain. Nah, ini saudara sekalian, ada hal yang penting, yaitu self-talks. Self-talk ini apa? Self-talk ini adalah kita berbicara pada diri kita sendiri, ya. Apa yang kita bicarakan, itu akan mempengaruhi emosi kita. Apa yang kita bicarakan akan mempengaruhi tingkah laku kita. Tentu tingkah laku kita nanti mempengaruhi emosi, tingkah laku kita ini bisa mempengaruhi eh, kita bicara pada diri sendiri ya. Contohnya saudara sekalian, saudara mungkin pernah tidak melakukan seperti ini ya, atau mendengar seperti ini. Waduh, bodoh aku ini, mati aku, mateng ya, bahasa-bahasa yang seperti itu. Eh, Bahasa-bahasa yang kita ucapkan pada diri sendiri. Aku kok goblok ya, aku kok tolol ya, dan seterusnya, seterusnya. Ya, ada orang-orang yang akhirnya suka ngolok-ngolok orang juga akhirnya kan ya. Tolol kamu apa? Nah, ini contoh ya, self talk-nya pada diri sendiri, tapi juga diucapkan kepada orang lain ya. Nah, Saudara, kenapa dia mengatakan begitu? Tentunya ini contoh Saudara sekalian ya, kalau orang tua yang seringkali memaki anak-anaknya ya dengan bahasa-bahasa kebun binatang ya, anjing, babi, apa ya. Anak itu tentu bicara pada dirinya juga hal-hal yang negatif, ya. Ketika dia mengatakan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Ya tentu dia akan dalam berjuang itu juga tidak akan maksimal, ya. Separuh-separuh. Kamu, kamu ini seperti kotoran aja, kamu itu nggak mampu apa-apa. Nah, ya kalau orang tua atau bos yang memarahi anak buahnya, itu emosi anak atau anak buah dibegitukan itu tentu
tidak nyaman ya, tentu emosinya dia akan juga berkata, iya aku ini bodoh, aku ini gak mampu, aku ini produk gagal, aku ini sampah masyarakat dan seterusnya seterusnya ya. Ini dialami orang-orang yang baru keluar dari penjara misalnya ya, mereka yang di penjara karena melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, saudara-saudara sekalian, self talk itu mempengaruhi emosi kita ya. Kita bicara apa pada diri kita sendiri ya. Nah, karena itu kita dipanggil, kita berbicara itu sesuai firman Allah ya, sesuai dengan kebenaran Allah. Ucapkan kebenaran pada dirimu sendiri ya. Ada bukunya eh, Telling the Truth Through Yourself ya. Ada buku yang lain yang dibuat oleh William Bakers ya. Ajarkanlah anak untuk mengucapkan kebenaran pada dirinya sendiri ya. Nah, saudara, mari kita belajar mengucapkan kebenaran kepada diri kita sendiri. Semakin kebenaran itu masuk di dalam diri kita, saudara sekalian ya, semakin kebohongan atau anggapan-anggapan salah atau anggapan-anggapan yang tidak mendukung diganti dengan anggapan-anggapan yang mendukung kebenaran, maka itu akan mempengaruhi emosi kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Tingkah laku kita menjadi lebih sehat, ya. Oke. Jadi ada hubungan yang erat sekali ya, antara emosi, pikiran, dan perilaku, ya. Jadi pikiran yang salah, emosinya juga salah, ya. Kalau saya mengatakan ada seorang ayah yang berkata begini ya, eh, nah kalau kamu mencapai uang yang banyak sekali, ya, kalau kamu sudah mencapai uang sekian, kamu akan bahagia. Nah lalu anak itu berjuang mati-matian, dapat uang yang banyak ya. Setelah dia dapat uang sekian yang seperti ayahnya ngomong, dia datang kepada ayahnya, dia mengatakan, ayah salah, saya nggak bahagia ini, saya udah mencapai ini. Ya, jadi ketika ada problem yang salah, bukan berarti uang tidak penting, saudara sekalian ya. Kita butuh uang, tapi kebahagiaan itu bukan datang dari uang saja, ya, tapi tentunya dari Kristus, ya, dari kebenaran. Nah, jadi artinya kita memang butuh uang, kita memang butuh, tetapi itu bukan segala-galanya, ya. Nah, jadi ketika berpikirnya itu saya harus sempurna, emosi kita makanya penuh dengan ketegangan, stres. Ketika sesuatu itu tidak seperti yang kita harapkan, ya. Nah, bagaimana caranya ya kalau orang perfeksionis ya, segala sesuatu harus sempurna ya. Saudara, kalau bekerja sama dengan orang perfeksionis, saudara juga akan stres ya, penuh dengan tekanan. Nah, kita perlu mengubah cara berpikir, saudara sekalian ya. Tidak ada yang salah untuk berusaha memberi yang terbaik ya. The best, kita berusaha memberi segala sesuatu yang terbaik. Tapi tentu di waktu kita berusaha memberi yang terbaik, tentu masih ada yang tidak sempurna. Nah, itu yang maksud saya adalah kita perlu belajar menerima tidak sempurna itu ya. Nah, sehingga emosi kita menjadi lebih sehat ya. Contoh aja di dalam dunia pernikahan, saudara sekalian, kita punya pasangan, apakah sempurna? Apakah seperti yang kita harapkan semuanya? Nah, kalau dia tidak sempurna bagaimana? Ya, masa akan ditukar tambah ya? Itu ada joke ya, di return ya, dikembalikan ya. Nah, tidak bisa saudara sekalian ya. Kita bukan pasangan kita yang diubah, ganti pasangan, tapi yang diubah adalah pola pikir kita ya. Jadi kita perlu menerima orang lain, pasangan kita ya. Maka kalau ada penerimaan itu, karena kita sendiri pun juga nggak sempurna. Betul tidak, saudara sekalian ya. Kita sendiri banyak kekurangan ya. Tidak fair kalau kita yang banyak kekurangan menuntut orang lain sempurna ya, padahal kita sendiri juga banyak kekurangan.
Kita perlu menerima orang lain. Ini contoh, saudara sekalian ya. Jadi artinya perlu mengubah pola pikirnya, mengubah anggapan-anggapan yang salah dengan yang benar, yang mengubah yang unhelpful, yang tidak menolong kita dengan pikiran-pikiran yang menolong kita ya. Nah, jadi ini ya contoh hubungan antar perasaan, pembicaraan diri dan perilaku ya. Ketika kita ngomong ya, jadi misalnya orang depresi, ini contoh orang depresi. Orang depresi itu kenapa ya? Orang depresi itu yang ngomong kebiasaan ngomong pada diri sendiri ya. Meli, jadi orang depresi itu ada segitiga begitu saudara sekalian ya, yang segitiga yang dia melihat diri negatif, melihat orang lain negatif, melihat hidup masa depan ini negatif. Ya, ada orang yang depresi, ada orang yang stres berat karena bisnisnya gagal, bisnisnya bangkrut ya. Ada seseorang yang bisnisnya bangkrut, saudara sekalian ya. Dari seseorang yang punya beberapa bangunan, punya beberapa bangunan ya, bangunan rumah, bangunan usaha, beberapa biji, lalu tiba-tiba karena COVID ya bisnisnya hancur, dapatkan tagihan pajak yang besar ya, berapa ratus juta, lalu kemudian dia stres sekali ya, dia depresi, dia melihat diri itu negatif ya, melihat masa depan juga negatif. Saudara bayangkan kalau setiap bulan bunganya saja berapa ratus juta ya, saudara sekalian bayar bunga saja. Lalu kemudian harus bayar apa itu dia akhirnya menyatakan diri ya pilot, itu pun bangunan-bangunan yang dijual ya diserahkan pemerintah untuk ya ini sudah saya pilot, bangunannya saja itu nggak cukup untuk hutangnya ya, hutangnya itu 2 kali lipatnya yang yang bisa beberapa M saja ya, 4 M begitu ya. Kira-kira bangunannya 4 M tapi hutangnya 8 M begitu. Nah, saudara bisa bayangkan apa itu bunganya harus bayar bunganya saja itu segitu, lalu pajak juga ada dan lain-lain. Saudara dia depresi ya, melihat masa depan, melihat apa itu namanya. Dan meskipun orang sudah melayani Tuhan berapi-api ketika mengalami begini juga sulit saudara sekalian ya. Bahkan dia sampai mau bunuh diri ya, tapi kebaikan Tuhan, Tuhan melindungi, ada orang-orang di sekitar yang menolong, ada oh, ada akhirnya dia kembali melayani Tuhan dengan sangat semangat sekarang ya. Meskipun dia tidak punya rumah lagi, ya tidak punya dari punya rumah, punya bangunan banyak itu ya, lalu hilang semuanya, akhirnya tidak punya apa-apa ya. Nah, saudara sekalian, tetapi dia bisa mengatasinya. Nah, kita mau lihat nanti bagaimana ya cara mengatasi seperti ini ya. Jadi orang yang fokus pada kesedihan, ya, interpretasinya negatif, pesimis, ya. Contoh misalnya, oh saya ini udah melayani Tuhan loh ya. Kenapa saya ngalami seperti ini? Ya, contoh misalnya seorang wanita ya, suaminya wanita ini sangat mengasihi Tuhan. Dia anak hamba Tuhan juga, papa mamanya melayani Tuhan. Nah, wanita ini mengasihi Tuhan, melayaninya, tidak hitung-hitungan, sungguh-sungguh. Suaminya, saudara sekalian, ditabrak meninggal, padahal baru menikah. Ya, wanita ini pahit sekali ya dengan Tuhan. Dia berkata, sudah, ketika mamanya mengatakan tentang Tuhan, ya, langsung wanita ini berkata sama mamanya yang hamba Tuhan, ya, Mama, jangan bicara tentang Tuhan di hadapan saya lagi, ya. Nah, saudara bisa bayangkan. Ini mama papa seorang hamba Tuhan yang melayani ya.
kelasnya nasional ya, udah dikenal banyak orang, anaknya begini ya. Nah, itu saudara sekalian ya, interpretasi bisa negatif. Dengan Tuhan sudah tidak mau lagi datang sama Tuhan. Sudah nggak mau lagi ke gereja, nggak mau melayani lagi. Nah, ya ini jadi orang bisa seperti ini. Tapi syukur kepada Tuhan ya. Sekali lagi ya Tuhan bekerja menolong sehingga akhirnya dia disadarkan ya bisa berpikir benar. Akhirnya bisa kembali kepada Tuhan dan sekarang sudah menikah, ya, membangun keluarga lagi ya. Imannya udah pulih. Nah, saudara sekalian, ini bisa kita alami, saudara sekalian ya. Nah, saudara, itu bicara tentang perasaan ya. Lalu perilaku ya, ketika orang apa itu namanya mengalami perasaan depresi ya, perilakunya bisa pasif, menarik diri ya dari orang lain, bergantung pada beberapa orang terpercaya ya ketika dia mengalami depresi itu. Nah, sekarang yang kecemasan. Kita bisa juga mengalami kecemasan ya, karena fokus kita kepada bahaya. Nah, padahal yang mengerikan adalah kecemasan ini kadang-kadang ini beda dengan khawatir. Soalnya. Khawatir itu bisa jelas. Khawatir dalam hal yang misalnya presentasi, besok presentasinya gagal. Nah, ini yang jelas. Tapi kadang-kadang kecemasan itu nggak tahu alasannya apa untuk cemas. Tiba-tiba cemas saja ya. Nah, pikiran-pikiran bisa masuk, pikiran-pikiran yang salah. Nah, kecemasan itu juga terjadi karena menafsirkan yang menakutkan, ya, sehingga akhirnya menghindari situasi yang mengancam. Lalu yang lain lagi kemarahan, ya, emosi kemarahan bisa muncul karena fokus kepada keadilan. Ya, contoh saudara sekalian ya, kalau ada seseorang yang anaknya dibunuh ya, anaknya remaja masih SMA, pacaran, hamil ya, dibunuh pacarnya karena takut dimintai pertanggunggan jawab ya. Nah, saudara, orang tua ini bisa atau keluarganya ini bisa marah nih ya. Bisa marah. Kamu ini ya ini terjadi saudara sekalian ya. Kamu ini katanya orang Kristen melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Nah, ini contoh ini kejadian betul. Nah, ya. Tapi bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, ini kemarahan ya. Oh, kemarahan, merasa diri menjadi korban ketidakadilan. Kamu harusnya layaknya dihukum mati nih ya. Nah, itu jadi keluarga yang anaknya meninggal. Saya yakin saudara kita semua akan mengalami perasaan-perasaan seperti ini ya. Kita akan melakukan serangan verbal ya dengan kata-kata kita, lalu menyalahkan orang lain, sarkasme, sinisme dan seterusnya pemisahan ya. Hmm, tadi di gereja di khotbah di gereja saya itu ya men-sharingkan tentang eh, Indonesia ini dikenal di dunia ini dikenal sebagai apa? Ya, ternyata hasil penelitian ya dari internasional, saudara, Indonesia ini negara yang religius, ya. Dikenal dengan orang yang berdoa paling taat, ya. Dari seluruh negara-negara ini Indonesia masuk ranking yang tinggi di sana. Kemudian tiba-tiba ada jemaat yang nyeletuk ya ketika hamba Tuhannya itu bertanya jawab gitu, ada seseorang pria menyeletuk itu itu adalah munafik. Ya itu adalah sarkasme ya, sinisme ya. Terkenal dengan religius, suka berdoa, tapi ya, ya dia mengatakan itu munafik ya. Nah, itu masuk akal saudara sekalian karena Indonesia ini ada intoleransi ya.
Di Indonesia ini ada korupsi yang tinggi ya. Jadi artinya eh, nggak cocok antara katanya religius suka berdoa dengan tetap apa itu kemudian eh, korupsi tinggi ya. Eh, Lalu intoleransi juga ada begitu ya. Di saudara sekalian itu realitas. Nah, kemarahan itu bisa muncul saudara sekalian. Barusan yang terjadi adalah rakyat yang marah ya kepada anggota DPR ya. Lalu terjadi penjarahan seperti itu. Saya tidak membenarkan itu saudara sekalian ya. Jadi artinya itu cuman itulah kemarahan ya yang muncul. Itu bicara tentang kita manusia, kita bergumul dengan ini. Jadi bagaimana? Kita perlu ambil tanggung jawab saudara sekalian dalam ini kata kunci saudara sekalian. Kita ambil tanggung jawab dalam berbicara pada diri kita sendiri. Ini menjadi satu kunci materi dalam yang kita pelajari ya. Jadi kita perlu ambil tanggung jawab. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita? Ya, seperti orang mengetik begini ya. Kalau kita buat karangan, apa yang kita masukkan dalam karangan itu? Ya, pikiran-pikiran membangun, pikiran-pikiran bertanggung jawab. Kalau dalam Filipi 4 ya, ayat 8 ya. Jadi, saudara-saudara, pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apakah pikiran-pikiran kita itu benar, membangun, helpful, mendukung kita? Nah, saudara sekalian ya. Seringkali pikiran-pikiran yang masuk itu tidak sempat kita olah, tidak sempat kita evaluasi. Ya, tiba-tiba saja mood kita jelek ya. Tiba-tiba saja kita marah, langsung kita mengekspresikan kemarahan-kemarahan itu ya. Nah, itu yang bisa terjadi. Jadi yang perlu diolah apa? Ya pikiran kita ambil tanggung jawab untuk mood kita, emosi kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena emosi kita ya dipengaruhi kita bicara pada diri kita sendiri. Dan itu emosi kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap ya. Jadi kalau yang masuk di dalam diri kita ya, Tito, truth in, truth out atau gigo. Ya, Tito itu artinya truth in, kebenaran masuk, kebenaran keluar atau gigo Saudara sekalian ya. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Ya, tidak heran ya kalau ada orang yang keluar dari dirinya itu bahasa-bahasa yang sampah, yang merusak, toksit ya. Makanya kalau orang dekat dengan toksit, saudara sekalian ya, orang energi-energi itu akan terkikis ya. Orang itu akan seperti cas HP itu akan cas itu langsung power itu akan turun ya, merebut power, menguras powernya orang, saudara sekalian ya. Nah, saudara kalau dekat dengan orang-orang seperti itu, power saudara juga akan terkuras begitu ya. Kalau saudara ada masalah relasi, itu power itu jadi terkuras saudara sekalian ya. Jadi artinya kita menjadi letih, lesu ya, lemah ya, emosi negatif ya. Sebaliknya, kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang penuh ucapan syukur, penuh dengan sikap kebenaran, penuh dengan kasih, ya, penuh dengan hati yang perkataan-perkataan firman yang membangun. Saudara, power saudara itu dibangun ya, memberikan energi, memberikan sukacita. Nah, itu seperti itulah yang terjadi saudara di dalam diri kita, saudara sekalian. Apa yang kita masukkan dalam hati dan pikiran kita ini ya. Nah, ada 7 strategi ya. Tadi ada 7 strategi. Bagaimana kalau kita mengalami persoalan-persoalan emosi ini ya. Kita mau tanggung jawab dengan emosi kita. Nah, ada 7 langkah untuk mengatasi apakah itu depresi kah, kecemasan kah, kemarahan kah ya. Nah, pertama itu adalah kalau saudara belajar berlatih ya, tulis ya dalam dalam sebuah kertas, dalam buku ya. Kira-kira situasinya apa? Ya, kalau kemarin saya
merasakan misalnya, oh ya, saya kemarin itu kok merasa kurang dihargai sama orang ya, situasinya begitu. Apa yang saya hadapi ya? Lalu hindari penafsiran terhadap situasi, tulis saja fakta-faktanya ya. Fakta apa ya? Saya merasa nggak nyaman, saya merasa ini ya. Nah, tulis situasinya saja ya. Maksudnya konteks cerita. Saya bertemu orang, bicara dengan orang. Gitu dulu ya, itu konteksnya. Lalu atau apa ya? Saya mungkin mobil saya disalip, saya dipermalukan. Nah, jadi misalnya contoh ya dengan perkataannya dia ini ya, saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Ya itu ya, jadi kondisi seperti itu. Lalu kemudian langkah kedua, identifikasi perasaan kita saat situasi itu ya. Tentu perasaan-perasaan kita mungkin marah ya ketika kita dipotong orang begitu ya, atau kita muak, benci begitu ya, sedih, duka ya. Jadi kita perlu melihat apa. Jadi seringkali persoalan kita ini, saudara, kita nggak tahu emosi kita ya, karena kita nggak terlatih untuk melihat emosi kita ya. Seringkali anak-anak kita itu ya, termasuk saya dulu, tidak terlatih untuk mengungkapkan emosi. Saya ingat ketika masih kecil ya, marah sama kakak saya, nggak tahu, nggak pernah bisa mengucapkan emosi itu, kepinginnya nusukkan aja garpu gitu ke kakak saya. Untungnya kok saya nggak berani ya. Kalau saya sampai menusukkan begitu kan menyesal ya, saudara sekalian ya. Padahal juga nggak ingat persoalannya apa sekarang ini ya. Jadi artinya untuk kita sehat, yang pertama situasinya apa? Ya, kita dilukai, emosinya apa? Ya, kita terluka kah? Kita marah, sedih, ya, takut kah? Ya, emosi jengkel kah? Ya, kecewa kah? Ya, belajar menuliskan di situ emosinya apa. Lalu yang ketiga, langkah ketiga, ungkapkan, kita belajar menemukan ini perasaan ini muncul ini kenapa ini perasaan ini ya, oh, ada pikiran negatif yang tidak membantu ya, ini unhelpful thinking ya, pikiran negatif ini apa ini ya, apa yang saya katakan pada diri saya sendiri pada situasi seperti itu. Contoh misalnya tadi malam, misalnya ini ya, kalau saya berpikir, wah orang ini meremehkan saya ini ya. Orang ini nggak menghargai saya. Ya karena saya tidak punya posisi. Ya, misalnya ya. Nah, saudara, kita menemukan dulu pikiran-pikiran yang salah ini ya. Pikiran negatif yang tidak membantu ya. Nah, kita temukan, tulis saudara sekalian ya. Tuliskan. Nah, kemudian tindakannya apa ya. Nah, jadi untuk eh, menemukan pikiran-pikiran itu ya, cara menemukannya adalah coba melihat masalah yang terjadi ya. Apa yang kita anggap penting, kita nggak dapetin. Lalu kita melihat itu, kita mengulang pada diri sendiri ya. Dan kita melihat ini pikiran ini nggak rasional ini ya. Pikiran ini nggak rasional. Nah, jadi pikiran ini nggak bisa masuk akal begitu ya, nggak bertanggung jawab. Nah, itu kita coba menemukan ya, masalahnya di mana? Apa yang menyebabkan saya merasa demikian? Apa yang penting ini kok sampai perasaan ini mm, muncul ya, pikiran yang salah apa? Nah, ini cara menemukan pikiran-pikiran negatif yang tidak menolong itu ya. Kita menemukannya. Kalau kita nggak bisa menemukan saudara sekalian ya, itu kita bisa coba konseling. Kalau masalah itu sangat berat, kita konseling ya, atau bicara pas dengan pasangan, bicara dengan teman kita ya, mencari, kadang-kadang pikiran kita kalut, kita nggak tahu, nggak jernih. Nah, kita perlu cari orang lain, saudara sekalian ya. Cari orang lain. Sehingga kita nggak ambil keputusan yang salah. Lalu kemudian kita prediksi perilaku kita, apa yang akan kita lakukan kalau pikiran saya seperti ini ya.
mungkin saya akan menjauh dari orang itu. Saya tidak akan bicara lagi dengan orang itu, atau saya tidak mau dekat dengan orang itu. Nah, itu maka kita prediksi perilakunya apa, ya. Nah, kemudian langkah kelima adalah kita mengganti, ya, memilih percakapan dengan diri kita yang membantu. Anggapan-anggapan yang benar apa yang perlu kita bicara pada diri kita sendiri, ya. Artinya bermanfaat, bukan hanya positif saja tapi bermanfaat untuk kita. Pastikan untuk setiap kekhawatiran dari pembicaraan diri yang tidak, eh, kita bisa menangani setiap pembicaraan diri yang tidak bermanfaat, begitu ya. Artinya kita bisa menemukan itu, ya, mengganti itu, ya, dengan bagaimana caranya. Nah, cara berpikir bisa seperti problem solving. Kira-kira penyelesaian masalahnya apa? Lalu bukti-bukti, kita cari bukti-bukti. Benar nggak dia nggak menghargai, seperti saya tadi malam merasa dia dihargai itu. Benar nggak? Apa buktinya? Nah, kita cari bukti-bukti, ya. Lalu kita mencoba reframing dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia mengubah perspektif. Enggak lah. Ya, karena dia memang, misalnya ini contoh ketika saya tidak dihargai seorang itu, lalu coba saya reframing, ya, karena memang dia sudah dekat dengan orang lain itu. Ya, ini contoh ya, saudara sekalian, ya. Nah, jadi kita coba mengubah perspektif, ya. Jadi jadi melihat dari sisi yang point of view yang baru, ya. Nah, jadi artinya POV kita ini perlu berubah, ya. Karena itulah kita butuh, saudara sekalian, orang lain, ya, orang lain, ya. Nah, di situ kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan Kristus, ya, melihat bagaimana saya berharga karena Kristus. Dan anggapan Allah saya berharga. Ini ya. Jadi kita memakai the power of Christ ada di sana. Lalu kita bisa pilih perasaan kita, ya. Perasaan apa yang akan dibangkitkan dengan percakapan pada diri yang membantu, ya. Helpful self-talk, ya. Bicara pada diri yang membantu itu apa, ya. Nanti kita pilih perasaan-perasaan apa yang kita mau pilih, ya. Lalu langkah yang ketujuh, prediksi perilaku kita apa? Ya, aku akan tetap menyapa orang itu misalnya. Aku akan tetap mendoakan orang itu. Tulis tindakan yang akan kita lakukan, ya. Ini sebuah contoh saja, saudara sekalian, ya, yang dari pengalaman saya. Nah, itu perlu dilatih, saudara sekalian, terus-menerus, ya. Ini saya akan persingkat, saudara sekalian, ya. Lalu kita lihat relasi dengan Kristus. Itu tentang relasi dengan diri kita sendiri, relasi dengan Kristus, ya, kita akan menjadikan Kristus itu sumber harga diri kita. Ketika kita mengalami pergumulan berat, masalah dalam hidup ini, ya, keuangan, relasi, kesehatan, ya, kita melihat Kristus menjadi tujuan kita, Kristus menjadi makna hidup kita, ya, ketika ada orang yang sudah cacat, ya, mereka ingin cepat mati aja, ya. Tapi coba melihat Kristus menjadi tujuan hidup kita. Kristus menjadi makna hidup kita, ya. Jadi Kristus menawarkan kehadirannya yang pasti di dalam pergumulan kita, saudara sekalian, ya. Kristus tidak menawarkan ikut Kristus semua beres, tidak ada masalah, tidak. Jadi ikut Kristus banyak masalah, ya. Ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, percaya Tuhan, masuk dapur api, ya. Tapi Tuhan menyertai dia, ya. Kita pun, saudara sekalian, Tuhan menyertai kita, ya, ini menawarkan kepastian, ya, dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, anaknya, memberi hikmatnya, pertolongannya ketika menghadapi bermacam-macam badai kehidupan. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan orang lain, ya, diberdayakan melalui orang lain. Ketika kita berelasi dengan orang lain, ya, itu boleh menolong kita, boleh kita mendapatkan perspektif baru, boleh mendapatkan nasihat, boleh mendapatkan helpful thinking, ya. Kita pun juga melayani mereka dari percakapan-percakapan itu, ya. Saya mengingat itu kalau
dengan pasangan istri lah ya. Mungkin istri butuh banyak didengarkan. Dengan didengarkan dia bisa mendapatkan jawaban-jawaban terhadap masalahnya, ya. Jadi orang lain kita butuhkan, saudara sekalian, ya. Nah, mari yang terakhir kita ambil tanggung jawab terhadap emosi kita, kalahkan depresi, kalahkan kemarahan, kalahkan kecemasan, ya. Dengan apa? Dengan self talk yang ya ini ya, dengan tiga hal ini yang self talk kita yang benar, yang membantu, yang akan mempengaruhi emosi dan tindakan. Jadi pakai 7 langkah itu ya. Pertama, tulis situasinya, apa yang perasaan yang terjadi, apa self talk yang tidak membantu ya, kata-kata pada diri yang tidak menolong itu apa, kita tulis. Lalu yang keempat, tindakan apa yang kita sudah lakukan dari self talk yang salah itu. Kemudian kita mau ganti. Yang kelima, self talk yang benar apa? Self talk yang mendukung apa? Itu kita tuliskan, saudara sekalian, yang tujuh langkah itu ya. Kemudian yang keenam, emosi apa yang kita mau ada? Apakah itu damai, tenang, tentram ya? Emosi-emosi positif apa yang kita mau ada? Lalu tindakan positif apa yang kita mau lakukan ya? Tetap misalnya orang presentasi ya, saya akan tetap presentasi, saya akan tetap menjalin persahabatan, saya akan tetap melakukan ya, saya akan tetap pelayanan, saya akan tetap dekat dengan Tuhan ya. Ini contoh nih ya, ketika mengalami hal-hal yang sudah mengalami hal-hal negatif begitu ya misalnya. Nah, lalu kemudian kita mendapat kekuatan dari Kristus ya. Jadi bagaimana mengalahkan depresi? Contohnya kita melihat Kristus sumber sukacitaku, Kristus sumber harga diriku, Kristus sumber nilai diriku, Kristus sumber tujuan hidupku, Kristus sumber penerimaan diriku, Kristus sumber keamananku, dan seterusnya, seterusnya. Ya, saudara. Lalu kita mendapat pertolongan dari tubuh Kristus yang lain. Ya, datanglah konseling, datanglah mendapatkan sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman yang mengasihi kita. Jangan lari dari gereja, jangan menjauh dari saudara-saudara seiman yang Tuhan bisa pakai menolong kita dan kita pun bisa menolong mereka. Nah, ini cara mengalahkan saudara sekalian ya, depresi kah, kemarahan kah, kecemasan kah, kita pakai metode ini ya. Jadi self talk, kebenaran, kita mengasihi diri kita mengasihi Kristus dan memperoleh kekuatan dari Kristus. Kita mengasihi sesama kita dan dapat kekuatan dari sesama kita. Mari kita menghadapi, mengambil tanggung jawab emosi itu sehingga kita boleh sehat emosi, sehat menyehatkan orang lain, ya, menyehatkan keluarga kita. Saya pikir ini sudah sampai. Terima kasih, saudara sekalian, sudah bisa mengalahkan emosi, kecemasan, ya. Saudara bisa latihan self talk itu ya. Self talk itu kita perlu latihan terus-menerus ya, pakai jurnal ya. Ini bagus sekali kalau saudara bisa menuliskan ya. Iman, doa sebagai sumber kekuatan, bangun terus dukungan sosial, komunitas ya, self support. Praktekkan langkah-langkah dalam keseharian kita ya. Oke, emosi bisa diubahkan melalui pikiran dan tindakan. Ini saya ambil dari AI ya, saudara sekalian. Saya memanfaatkan AI juga. Iman dan hubungan memberi kekuatan tambahan. Proses ini butuh disiplin dan langkah yang terus bertahap ya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan saudara boleh menambahkan. Kita berdiskusi. Kita akan saling melengkapi. Terima kasih saudara sekalian yang boleh hadir. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semua. Silakan saudara boleh melengkapi pelayanan, memperlengkapi materi ini. Silakan saudara sekalian. Terima kasih untuk saudara mendengarkan dengan baik. Silakan siapapun boleh. Boleh ya, nanti tuliskan saja
Ini akan masuk di YouTube. Materi-materi kami ada di YouTube. Saudara bisa tuliskan nama Daniel Irot begitu. Tuliskan juga nomor WA saya. Nanti saya bisa kirimkan materi. Saudara bisa pelajari ulang. Atau saudara mau bagikan ke tempat yang lain boleh ya. Silakan saudara yang ingin menambahkan materi ini. Kita sama-sama saling belajar di tempat ini. Silakan, siapapun boleh mau bercerita, melengkapi, bertanya. Silakan, saudara sekalian. Saudara bisa tulis nomor WA-nya saja di chat. Nanti saya akan chat saudara-saudara sekalian ya. Atau kalau saya tulis nanti di sini boleh. Ya, silakan saudara sekalian yang ingin menambahkan. Apakah ada saudara-saudara sekalian yang ingin menambahkan, melengkapi, kita saling belajar di sini. Silakan, apakah ada?